Shalom. Hari ini kita belajar mengenai kuasa sebuah doa. Dunia memerlukan kuasa. Lihatlah cerita di film-film. Para pendekar memerlukan kuasa, ilmu tingkat tinggi untuk mengalahkan penjahat-penjahat. Dan orang-orang kecil memerlukan kuasa melawan naga-naga yang datang menyerang kampung mereka. Manusia memerlukan kuasa, ilmu, agar kebal terhadap jampi, sihir, pukau. Saudara-saudara ataupun tidak, Alkitab telah menyediakan kuasa bagi anak-anak Tuhan, puji Tuhan, untuk kebal terhadap jampi, sihir, pukau, dan tahan menghadapi panasnya pencobaan dan padang gurun kehidupan di muka bumi ini. Kekecewaan, bahkan luka dan serangan daripada iblis, yaitu kuasa doa. Itulah rahasia Tuhan Yesus menghadapi salib. Kuasa Getsemani, dia berdoa di Getsemani. Kuasa doa. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Wah, rupa-rupanya orang yang tekun berdoa ketika pencobaan datang, ketika ketakutan, ketika masalah keuangan datang, penyakit datang, yang berjaga-jaga dan berdoa akan menang atas pencobaan. Lihatlah perbezaan Yesus dengan murid-muridnya. Bila pencobaan datang, Yesus semakin berdoa, semakin dekat kepada Bapa di surga, sungguh-sungguh berdoa, sampai dikatakan peluhnya bercucuran seperti darah. Maksudnya peluhnya bercucuran seperti darah adalah suatu kesungguhan, sekali lagi, suatu kesungguhan berdoa yang mendalam. Adakah saudara dan saya bila menghadapi pencobaan sampai ke tahap berdoa kesungguhan yang mendalam, ataupun hanya berdoa seperti melepaskan batuk di anak tangga saja? Suatu kesungguhan berharap 100% kepada Bapa di surga. Bahkan walaupun Yesus menghadapi cobaan hebat, dia tahu dia akan disalibkan, ia masih mampu mendorong murid-muridnya untuk berdoa. Kalau manusia biasa sudah menghadapi kematian, tidak ada waktu untuk mendorong lagi. Tetapi Yesus, dia masih sanggup berdoa ketika murid-muridnya letih, sedih, dan tertidur. Orang yang tekun berdoa dan yang sungguh-sungguh berdoa dan rajin berdoa, apalagi di saat pencobaan, dia tetap berdoa, dan semakin banyak pencobaan, semakin banyak dia berdoa. Bila masalah datang, maka ia ada kemampuan tetap bernyala-nyala, mendorong sesamanya, walaupun ia sendiri dalam masalah besar. Karena orang tersebut memiliki energi ekstra, yaitu tenaga rohani yang ekstra, yaitu doa. Kenapa banyak orang ketika ada masalah, ketika banyak tekanan, dia berkata, saya akan berhenti melayani dulu, saya rehat dulu 1-2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kenapa? Sebenarnya karena dia tidak berdoa. Jika kita berdoa, maka walaupun ada masalah, ada pencobaan, kita masih boleh mendorong sesama anak-anak Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Ketika dia menghadapi pencobaan yang begitu berat, dia masih boleh mendorong murid-muridnya. Ia selalu caskan dirinya dalam doa. Kita selalu cas handphone kita bila baterai mau habis, betul. Tetapi banyak orang Kristen sudah lemah, sudah mau habis cas rohaninya, sudah kering rohaninya, malas untuk berdoa. Bila terjadi masalah, mereka rajin kirim bahan-bahan doa mereka dalam WhatsApp sana sini.
minta didoakan, sedangkan mereka sendiri tidak berdoa. Bahkan apabila menghadapi masalah, mereka lemah. Mereka minta didoakan. Ini yang terjadi. Itulah dosa besar itu, menyuruh orang lain berdoa sedangkan sendiri malas berdoa. Tidak salah kita minta bantu orang lain berdoa, tetapi kita sendiri pun mesti berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka sangka dengan banyaknya orang yang mereka kirimkan bahan-bahan doa mereka, maka Tuhan mendengar doa mereka. Lihatlah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, murid-murid Yesus. Ketika Yesus berdoa, mereka pula tertidur, lemah, tidak semangat. Mereka letih, malas berdoa. Bukankah kita seperti mereka? Bila ada masalah, ada tekanan, kita tidur. Kita tidak mau ingat-ingat itu masalah. Kita takut ada migrain datang. Kita akan makan banyak. Ada orang bila ada masalah dia makan banyak. Berolahraga untuk menghilangkan masalah itu. Menonton TV. Kita ada aktiviti yang lain konon untuk melupakan masalah itu. Kita sedang tidur secara rohani sebenarnya. Apa masalah dan pencobaanmu saat ini? Jangan tidur. Bangun, berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari dalam doa yang mendalam. Dan kuasa serta pertolongan Tuhan pasti datang pada waktunya bila kita berdikari dalam doa. Sebuah payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi payung tersebut mampu melindungi Anda dari dibasahi hujan deras. Demikian juga doa. Doa tidak membuat kita luput dari hujan-hujan masalah, daripada hujan-hujan pencobaan. Tetapi doa membuat kita tenang dan dapat melalui derasnya hujan-hujan pencobaan, hujan-hujan tekanan dalam hidup ini. Oleh itu, berdoalah, 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 berdoalah. Amin.